Ia berkata, kami memberikan zakat fitrah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari makanan sehari-hari. Kami atau satu sa dari korma, atau satu sa dari syair, atau satu sa dari anggur. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan satu sa dari susu kering. Abu Sa'id berkata, aku selalu mengeluarkan fitrah itu setiap tahun sekali, sebagaimana yang pernah aku lakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Abu Daud disebutkan, tidak pernah aku keluarkan lebih dari satu sa, itu selama-lamanya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyempurna kesucian bagi orang berpuasa dari perkataan sia-sia dan omongan kotor, juga sebagai menyantuni orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum salat hari raya, maka itu zakat yang diterima sah hukumnya. Tetapi bila ditunaikan sesudah selesai salat hari raya, maka itu merupakan sedekah yang tergolong ke dalam sedekah sunat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Imam Hakim menyatakan sahihnya hadis ini. Hal sedekah sunat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, 7 kelompok yang akan diberi perlindungan kepada mereka kelak pada hari yang tidak akan mendapatkan perlindungan selain lindungannya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan hadisnya sampai selesai. Dalam berisi antara lain, seseorang yang bersedekah di dunia di mana ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Uqbah putra Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang itu selalu dilindungi atas sedekahnya sehingga ia dibedakan di antara manusia lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Tadi ulang tadi, setiap manusia dilindungi oleh sedekahnya. Setiap seorang itu selalu dilindungi atas sedekahnya sehingga ia dibedakan di antara manusia lainnya. Nanti dia tergolong-golong ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seorang Islam yang manapun yang memberikan selembar kain pakaian terhadap orang yang tidak memiliki secerwi pun pakaian, maka Allah akan membalasnya dengan pakaian hijau kelak di surga. Dan seorang Islam yang manapun yang memberi makanan kepada orang Islam lainnya karena kelaparan, maka Allah akan memberikan makanan kelak dari buah-buah surga. Dan seorang Islam mana yang telah memberikan minum kepada Islam lainnya karena dahaga, maka Allah akan memberinya minuman dari kham murni yang dilak tempatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sanad hadis ini adalah lemah. Dari Hakim putra Hizam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan yang di atas itu lebih dari tangan yang di bawah. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah itu ialah dari lebihnya kebutuhan sendiri. Dan orang siapa yang memelihara kehormatannya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa mencukupkan akan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Hadis disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apa yang paling utama itu? Jawab beliau, itulah sedekah untuk orang yang dalam kesusahannya selalu kekurangan, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Daud. Imam Ibnu dan Imam Ibnu Hibban juga Imam Hakim menyatakan sahihnya hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekahlah kamu. Kemudian seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, aku punya dinar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sedekahkan untuk dirimu sendiri dulu. Lalu ia berkata lagi, aku punya yang lainnya. Beliau bersabda, sedekahkan kepada anakmu dulu. Lalu ia berkata lagi, aku masih punya yang lainnya. Maka beliau bersabda, sedekahkan kepada pembantumu. Kemudian ia berkata lagi, aku masih punya yang lainnya lagi. Maka beliau bersabda, kamu lebih mengetahui penggunaannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasai. Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Hakim menyatakan sahihnya di sini.